diceritakan biasanya bagaimana pertempuran Prabu Airlangga ya untuk melawan Walu Nateng Diraini. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi biasanya itu pasti disimbolkan kalau yang baik itu barongnya. Nah, itu penjelmaan puncaknya. Sedangkan yang jahat itu pasti rangkanya. Jadi gambaran apa namanya Lea ini yang bertaring panjang, rambut putih atau merah atau hitam, kukunya panjang kayak mboknya. Tapi mboknya enggak Lea lah. Ya, itu biasanya menebar kejahatan. Nah, seperti itu. Tuh pasti ada barong dan rangde kalau orang Bali bilang. Ya. Nah, begitu juga dalam seni pertunjukan yang nanti akan adik-adik tonton. Jadi biasanya ceritanya yang beda. Nah, kenapa demikian? Ini untuk mempermudah mengerti daripada penonton. Nah, biasanya pun dialognya itu memakai bahasa Sanskerta Jawa kuno. Tetapi untuk memudahkan adik-adik mengerti dengan lakon dan alur cerita tersebut, kita biasanya pemainnya biasanya juga mempergunakan bahasa Indonesia. Dengan action-actionnya. Nah, di sini kalau dalam seni pertunjukan tourism wisatawan, pertunjukan barong ini mengambil cerita Mahabharata yang dikenal dengan Kunti Srain. Jadi di sini diceritakan bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk melindungi kelima putra-putra beliau yang dikenal dengan Panca Pandawa pada masa terjadinya perang Bharatayuda. Tuh ya, jadi Dewi Kunti berkaul bagaimana agar kelima putranya ini bisa selamat dalam pertempuran dahsyat perang saudara antara Pandawa dan Kaurawa. Jadi apabila sang Pandawa bisa selamat, maka Dewi Kunti berjanji kepada Dewi Durga yang dikenal sebagai kekuatan keabadian, ya, untuk mengorbankan salah satu putranya ini. Kelima Panca Pandawa ini, jadi salah satu harus dikorbankan kepada Dewi Durga. Nah, jadi di sini setelah selesai perang Bharatayuda tersebut terjadi, jadi di sini timbul nurani seorang ibu, ya. Jadi di dunia ini tidak ada ibu yang akan atau orang tua yang akan mencelakai anaknya. Pasti akan melindungi putra-putri kita, putra-putri orang tua tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sebagai seorang ibu, Dewi Kunti menjadi bingung. Pilih kelima putranya ini siapa ya? Kalau dipilih Yudhistira sebagai calon raja Hastinapura. Kalau dipilih Arjuna, jadi beliau pun merupakan seorang tokoh yang sangat disegani oleh kerajaan. Seperti itu. Kalau dipilih Bima, ya itu pun sangat menyakitkan kepada Dewi Kunti. Dan begitu juga Nakula dan Sahadewa. Jadi merupakan anak-anak kembar walaupun beda ibu. Nah, tetapi Dewi Kunti sangat menyayangi beliau. Seperti itu. Nah, di tengah kebingungan beliau memilih kelima putra ini untuk dipilih salah satu sebagai korban Dewi Durga. Jadi di sanalah Dewi Durga menyebarkan pengaruh buruk ke pikiran Dewi Kunti. Nah, dengan kegelapannya sehingga Dewi Kunti pun menitahkan salah satu putranya yang dikenal dengan Sahadewa yang paling bontot. Ya, jadi Sahadewa, jadi beliau diikat di tengah-tengah kuburan yang merupakan stana tempat pemujaan Dewi Durga karena beliau merupakan sebagai simbol keabadian. Nah, seperti itu. Jadi Dewi Durga pun sangat senang sekali ya menerima hadiah daripada Dewi Kunti. Nah, sang Sahadewa pun dengan ikhlas ya sebagai anak yang baik. Nah, kalau orang Bali mengatakan anak baik itu suputra. Su itu artinya baik, putra itu artinya anak. Ya. Nah, sehingga kalau nanti adik-adik ditanya bagaimana kabarnya, ya, jawabannya susu, gitu ya. Artinya baik-baik itu. Nah, makanya susila, kan ada orang-orang namanya susila. Sila itu kan tingkah laku, su itu baik, berarti tingkah lakunya diharapkan anak ini menjadi baik. Nah, seperti itu. Sudarma, dharma ini kan kebenaran.
Su ini baik. Jadi bagaimana orang tua mengharapkan anaknya ini selalu berjalan di jalan yang benar. Itu ceritanya. Sehingga kalau di Bali, kalau ada adik ditanya bagaimana kabarnya, susu, gitu ya.